Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Mengenal Allah dengan tema keimanan, doa, dan zikir. Dan alhamdulillah, program ini diampu oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan, yang juga beliau merupakan salah satu anggota dari Dewan Perhimpunan Fatwa Al-Irsyad. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah pemirsa, telah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan kali ini, Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz sudah hadir bersama kita Ustaz. Barakallahu fikum wal mustami'in dan para pemirsa di mana saja berada. Nah. Ya, pemirsa, kami informasikan kepada pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio bahwasanya program kita pada kesempatan kali ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio, di antaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio FM Solo. Dan kami kembali informasikan pada pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, bagi Anda yang ingin bertanya langsung pada kesempatan kali ini, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Dan seperti biasa, sebelum kita memasuki tanya jawab, kita minta kepada Ustadz untuk menyampaikan beberapa nasihat sebagai mukadimah Ustadz. Nah, Padahal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Kembali Allah memudahkan urusan hidup kita ini. Dan kembali Allah mempertemukan kita dalam suasana yang masih pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, menjaga kita dan selalu membimbing kita kepada seluruh kebaikan. Para pemirsa rahimakumullah, perjalanan hidup ini penuh dengan hikmah. Hari demi hari kita lewati, waktu terus silih berganti. Tidak terasa bahwa ternyata hari-hari yang kita lewati sungguh menjadi saksi bagi setiap hamba dalam kebaikan atau kejelekan. Beruntunglah seorang hamba yang dalam kesehariannya, dalam hidupnya, dia selalu mengisi dengan ketaatan kepada Allah, sehingga hari-hari yang dia lewati, detik-detik, menit, jam yang dia jalani dalam hidup ini, semua menjadi wasilah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, dan pasti kita yakin dan mengetahui dan seyakin-yakinnya bahwa kita semua akan dihampiri oleh ajal. Tapi tidak seorang pun yang tahu apakah ajal tersebut datang segera atau sedikit ditunda oleh Allah. Yang jelas, bila telah datang ajal, tiada kesempatan untuk kembali hidup. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun." Bila telah datang ajal mereka, maka tidak akan ditunda sedikit pun. Maka isilah hari-hari kita, isilah waktu-waktu kita dengan ibadah yang mampu kita lakukan.
dan di antara ibadah yang sangat mulia, yang ringan, yang bisa kita lakukan dalam setiap kondisi dan keadaan, yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa orang-orang yang berzikir kepada adz-dzakirin Allah katsira wa dzakirat dalam setiap kondisi dan keadaan. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Demikianlah pemirsa nasihat pembuka dari Ustadz pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita informasikan kembali pada para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, bagi Anda yang ingin bertanya langsung pada Ustadz, pada kesempatan kali ini Anda dapat menghubungi di line interaktif kami di 0331 544 6087. Kita bacakan pertanyaan yang sudah ada Ustadz di meja redaksi Fatwa TV. Tafadhal. Dari Ibu Heni Utari di Jawa Barat Ustaz. Naam, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi gangguan sulit tidur Ustaz? Sementara sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika mau tidur sudah dilakukan. Syukron, barakallahu fikum Ustaz. Naam. Baik. Terima kasih kepada Ibu Heni, barakallahu fik, atas pertanyaannya. Itu bagaimana mengatasi sulit tidur sementara dia telah melakukan tuntunan dan panduan sesuai dengan sunnah Rasul sebelum tidur. Sebagaimana yang kita maklumi, karena tidur ini juga berkaitan dengan fisik kita, dengan mata kita. Nah, dan sesungguhnya hal itu juga berkaitan dengan apa yang sedang dialami dan dijalani seseorang. Terkadang badannya atau fisiknya sehat, tapi pemikirannya, dia sedang menghadapi permasalahan yang menghantui pemikirannya, yang menyibukkan pemikirannya, sehingga dia berusaha untuk memejamkan mata, tidak bisa. Berarti hal ini adalah suatu permasalahan atau sebab yang menyebabkan dia tidak bisa tidur atau tidak bisa segera tidur. Jika seandainya hal itu tidak ada permasalahan, tidak ada hal yang dia pikirkan, tidak ada hal yang menghantui pemikirannya, tapi dia sulit untuk tidur, berarti ada penyakit. Maka dalam hal ini dia bisa konsultasi dengan dokter yang berkaitan dengan hal itu. Maka mungkin dia memberikan panduan atau resep atau hal yang lain sehingga dia bisa untuk segera tidur bila datang waktunya. Intinya tetaplah yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kemudahan bagi seorang hamba yang hamba tersebut memohon kepada Allah. Tetap lakukan zikir-zikir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berwuduklah, bacalah zikir, kemudian hendaknya seorang bisa mengintrospeksi diri sebelum tidur, apa yang telah dia lakukan dan bagaimana atau apa yang akan dia lakukan seandainya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup untuk hari-hari selanjutnya. Semoga Ibu Heni diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah hilangkan dari dirinya berbagai kesulitan sehingga dia jalani hidup ini secara normal. Demikian wallahu a'lam. Naam. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Naam. Demikianlah penanya, semoga jawaban Ustaz dapat dipahami. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Naam, silakan. Dari Ibu Arfiani Siti Akbari di Riau, Kota Pekanbaru Ustaz. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara tadabbur Al-Quran yang benar sesuai sunnah Ustaz? Barakallahu fikum. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Arfiani dari Pekanbaru. Barakallahu fiik. Jadi bagaimana cara mentadabbur Al-Quran yang benar sesuai dengan sunnah? Ketahuilah bahwa mentadabbur Al-Quran merupakan tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Afala tadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabbur Al-Quran atau hati mereka telah terkunci? Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang penuh berkah yang kami turunkan, kata Allah, agar mereka mentadabbur. Dan cara mentadabbur Al-Quran
yaitu dengan memperhatikan ya, awal dari Al-Quran, kemudian akhir ayat dari ayat yang kita baca, awal ayat, akhir ayat, pertengahan ayat, dan dalam setiap redaksi yang ada dalam Al-Quran tersebut, bahwa awal ayat itu pasti memiliki korelasi dan hubungan dengan akhir ayat atau pertengahan ayat, atau ayat sebelumnya, atau ayat sesudahnya. Ini perlu diperhatikan. Nah, tatkala kita melewati atau membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat, maka hadirkan dalam diri kita bagaimana kasih sayang Allah, rahmat Allah yang begitu luas, yang meliputi seluruh makhluk, dan rahmat yang spesial yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kita memohon kepada Allah. Ya. Begitu kita melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, dengan ancaman, maka tertanam diri kita rasa takut. Maka hadirkan juga dalam diri kita bagaimana ya keagungan Allah, kekuatan Allah, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana seorang hamba pantasnya bagi seorang hamba untuk berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, sementara Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran begitu berat ancaman dan azab yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat berbagai kejahatan atau maksiat. Nah, dengan seperti itu, maka tentunya akan timbul dalam diri kita apa yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu fahmu ma'anil Quran, tadabbur Al-Quran. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa tentunya dalam mentadabbur Al-Quran, ya, seorang harus memiliki latar belakang ya dalam masalah ilmu. Dan ilmu yang dibutuhkan dalam hal ini adalah dia harus belajar sedikit banyak tentang bahasa Arab. Atau sekurangnya jika tidak dia memahami bahasa Arab, dia bisa membaca terjemahan dari ayat Al-Quran tersebut. Sehingga sedikit atau ya sekurangnya dia bisa memahami ya, sedikit dari kandungan ayat tersebut. Tapi jika orang-orang yang awam, yang dia tidak mampu mentadabbur, maka jangan dipaksakan. Kenapa? Karena tatkala dia mentadabbur, sementara dia tidak memiliki keahlian dalam mentadabbur tersebut, yang terjadi maka timbul pemahaman-pemahaman yang rancu dan yang nyeleneh atau pemahaman yang negatif. Ini sungguh berbahaya. Maka bagi mereka yang memiliki keahlian dan kemampuan dan latar belakang keilmuan yang cukup untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama pemahaman terhadap bahasa Arab, maka lakukan apa yang diutarakan tadi. Perhatikan awal ayat, akhir ayat, atau ayat sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian situ kita akan mendapatkan pemahaman secara komprehensif, menyeluruh terhadap kandungan ayat tersebut. Bahkan bisa jadi awal ayat itu memiliki kaitan dan korelasi hubungan dengan akhir dari surat tersebut. Nah, ini membutuhkan keahlian dan ya kebiasaan kita, membiasakan agar kita bisa senantiasa mentadabbur Al-Quranul Karim. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita yang membaca Al-Quran untuk bisa mentadabbur Al-Quran. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah. Demikianlah jawaban Ustaz, semoga dapat dipahami. Kemudian kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Zia UR Rahman, Jawa Barat, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, kalau ada seseorang melakukan perbuatan zina atau perbuatan maksiat, terus orang tersebut bertobat dan kemudian melakukan dosa tersebut, kemudian bertobat, kemudian melakukan lagi Ustaz. Ini berulang-ulang Ustaz. Iya, nah. Dan juga pertanyaan kedua, apakah amal-amal kebaikan yang dilakukan seorang akan diterima semuanya oleh Allah? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya kepada ya Muhammad Zia, ya Ziaur Rahman, Jawa Barat. Barakallahu fiik. Jadi seorang yang melakukan ya dosa berulang kali, kemudian bertobat, melakukan lagi. Nah, apakah Allah menerima taubatnya? Dan apakah amalan-amalan ketaatan yang dilakukan akan terhapus atau tetap ya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang pertama, ya, bila seorang terjerumus dalam dosa, kemudian dia bertaubat, kemudian terus syaitan dan hawa nafsu juga menggoda dia terjerumus lagi, dia bertaubat lagi, apakah Allah menerima taubatnya? Jawabannya na'am, Allah tak menerima taubatnya. Ya, kecuali
bila sampai roh ke kerongkongan dia, ghargharah istilah bahasa Arab, atau dia atau matahari terbit di belahan barat, artinya telah terjadi kiamat. Ya. Maka selama seorang itu bertaubat kepada Allah, kendati dia terjerumus dalam dosa, berulang kali melakukan dosa, dia bertaubat, dia yakin, dia meyakini bahwa Allah, dia memiliki Rabb yang maha pengasih, maha penyayang, yang menerima taubat, di antara namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, At-Tawwab, ya. Dan dia yakin bahwa konsekuensi dari nama tersebut bahwa Allah menerima taubat. Dan itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang telah menzolimi dirinya, melampaui batas terhadap dirinya, menzolimi, melakukan perbuatan dosa dan maksiat, jangan berputus asa. Allah mengampuni seluruh dosa. Nah, bahkan dalam kondisi seperti itu, terus dia bertaubat. Kendati terjerumus lagi, bertaubat lagi. Sampai kapan? Sampai syaitan yang selalu menggoda dia untuk berbuat dosa itu menjadi hina dina. Karena itu yang sangat menghinakan syaitan, yaitu taubat seorang hamba. Karena dengan taubat seorang hamba, Allah akan menerima taubatnya. Man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Tapi seorang hamba harus waspada. Karena berulang kali melakukan dosa setelah bertobat, ini di antara hal-hal sebab yang juga menjadi su'ul khatimah. Karena siapa yang mengetahui tatkala dia berdosa, dia akan bisa hidup lagi setelah itu. Boleh jadi begitu buat dosa, dia datang ajal. Maka apa yang terjadi? Su'ul khatimah. Nah, ini harus diperhatikan. Adapun amalan kebaikan dia, ya selama amalan tersebut atau dosa yang dia lakukan bukanlah dosa yang mengeluarkan dari Islam atau perbuatan-perbuatan syirik, maka amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, barakallah. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan sudah ada penelpon yang terhubung Ustaz atau Nah, bergabung, silakan. kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Faiz di Bogor. Bapak Nah. Faiz di Bogor. Silakan Bapak bertanya Bapak. Baik, ada pertanyaan Ana perihal keutamaan pembacaan surat Al-Mulk Ustaz. Ana sempat dapat pembacaan surat Al-Mulk sebelum tidur itu baik. Apakah ada? Ana pernah dengar juga keutamaan jika dibaca di pagi hari atau malam hari Ustaz. Atau ada keutamaan lain selain sebelum tidur Ustaz pembacaan surat Al-Mulk. Baik. Cukup Bapak pertanyaannya Bapak? Ya, cukup itu saja. Oh iya. Nah. Jazakumullah khairan. Ya Ustaz, fadal. Taib. Ya, terima kasih kepada Pak Faiz ya, barakallahu fiik. Apakah ada keutamaan tentang membaca surat Al-Mulk sebelum tidur ya? Memang terdapat dalam sebagai riwayat. Kendati riwayat tersebut juga masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Ya, terlepas dari perbedaan tersebut, kalau kita mengambil pendapat yang mensahihkan hadisnya, maka ada keutamaan. Tapi hal ini sebagaimana kita pernah juga bukan hal yang dirutinkan. Ya, karena juga tidak terdapat dalam dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi merutinkan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Jadi kalaupun itu memang riwayatnya memang berdasarkan pendapat sebagian ya para ulama ya yang mensahihkan hadis tersebut, bahkan dinamakan al-waqiyah, yaitu yang penghalang dari dosa, dari ancaman, dari azab begitu. Maka kalaupun itu diamalkan, itu sesekali dibaca. Nah, sekali dibaca. Dan mari kita ya membaca hal-hal yang begitu telah sahih dari Nabi SAW dan rutin dibaca Nabi SAW. Seperti ayat kursi, ayat kursi, kemudian Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya 3 kali. Kemudian setelah itu mengusap ya sekujur badan kita. Kemudian juga membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian doa-doa yang lain yang telah jelas sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ada riwayat tapi masih diperselisihkan para ulama, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Kalau kita mengambil pendapat yang mensahihkan, maka hal itu pun dibaca ya sekali, bukan dirutinkan.
Nah, demikian wallahu alam. Ya, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah ada di meja redaksi Fatwa TV Ustaz. Ya, nah. Sudah ada yang bertanya Siaf di Sumatera Barat Ustaz. Nah, Kabupaten Pesisir Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan cukup panjang Ustaz kita. Tapi maksudnya adalah bertanya bagaimana khusyuk dalam sholat Ustaz. Cara khusyuk dalam sholat Ustaz. cara khusyuk dalam sholat. Jazakallah khairan. Terima kasih kepada saudara yang bertanya dari Sumatera Barat. Pertanyaannya sangat penting sekali. Bagaimana seorang bisa khusyuk dalam sholat? Ketahuilah para pemirsa dan juga para pendengar bahwa kekhusyukan dalam sholat itulah roh dari sholat tadi. Artinya seseorang akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari sholat yang dia lakukan sesuai dengan kualitas kekhusyukannya. Nah, tingkat kekhusyukannya maka tidak sama. Boleh jadi seorang sholat yang sama, berdiri di saf yang sama, mungkin berdampingan, tapi yang satu Masya Allah kekhusyukannya, yang satu Masya Allah juga kelalaiannya. Bahkan mungkin apa yang dia baca tidak paham apa yang dibaca, atau mungkin dalam sholatnya dia juga pemikirannya mengerawang ke sana sini. Nah, ini tergantung kepada kesiapan diri seseorang dalam melaksanakan sholat tadi. Nah, untuk meraih kekhusyukan tadi tentu ada sebab-sebab yang harus dilakukan. Di antara sebabnya bahwa sebelum sholat dan juga di dalam sholat. Sebelum sholat, seorang betul-betul mempersiapkan diri menghadap Allah. Dan dalam hal ini, yang paling utama dia lakukan, menyempurnakan wudu'nya. Isbaghul wudu', disempurnakan. Karena tidak sah sholat kecuali dengan wudu'. Maka sempurnakan wudu'. Pelajari bagaimana Rasulullah SAW berwudu' dengan benar. Sempurnakan hal itu. Kemudian mempersiapkan diri dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah, itu ar-rawatib qabliyah. Maka di antara hikmah adanya rawatib qabliyah itu adalah untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan yang wajib. Itu di antara hikmahnya. Selain menyempurnakan kekurangan yang ada dalam sholat wajib, di antaranya seorang mempersiapkan diri karena akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibandingkan seorang yang datang mungkin bangun atau mungkin terlambat, begitu udah qomat atau udah rakaat kedua, dia baru datang keluar dari rumah, berlari sampai di masjid ngos-ngosan. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak bisa khusyuk, tidak bisa mengikuti. Tapi bagaimana dengan seorang yang dari awal datang ke masjid, sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, zikir, kemudian qomat, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia telah siap untuk menghadap Allah. Maka dengan mudah dia bisa bertafakkur tentang ayat yang dibaca, khusyuk ini. Kemudian juga merenungi dan menghayati apa yang dibaca, Al-Fatihah. Jangan sampai Al-Fatihah dibacanya dengan satu napas, kan begitu Ada orang mengatakan, wah, ada solat-solat yang dinamakan solat yang super express begitu yang tercepat, memecah rekor tercepat sedunia, solat yang paling cepat. Ini jelas itu bermain-main, bukan solat namanya. Maka baca dengan tenang, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, hakadha, dibaca seperti itu sambil menghayati dan merenungi. Begitu juga membaca bacaan imam. Merenungi bacaan imam, bukan mengikuti bacaan imam. Merenungi bacaan imam. Kemudian setiap ayat yang dibaca, direnungi. Zikir yang diucapkan, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, Sami'allahu liman hamidah. Itu dibaca dengan benar dan direnungi maknanya. Kemudian di antara hal yang bisa mendatangkan kekhusyukan, hadirkan begitu seorang ingin melaksanakan sholat atau tatkala dia sedang melakukan sholat, hadirkan dan yakini dirinya bahwa inilah sholat yang terakhir yang saya kerjakan. Setelah itu ajal akan datang. Kira bagaimana seorang kondisinya.
Tidak ada kesempatan ya setelah itu. Maka salli salata muwaddi'in. Salatlah salat orang yang ingin berpisah. Nah, hal yang demikian insyaallah akan membantu seorang untuk khusyuk. Dan yang terpenting dari itu semua, karena khusyukan itulah amalan hati, maka jaga hati. Pelihara hati, bersihkan hati dari berbagai penyakit hati, dari riya, sum'ah, sombong, keangkuhan, dan berbagai penyakit hati yang ada hasad, dengki, dan semuanya itu. Ya, tempat tidurnya syaitan di hati-hati yang kotor tadi. Maka bersihkan hati itu. Bagaimana seorang akan khusyuk? Kekhusyukan itu adalah dalam amalan hati, sementara hatinya berlumuran dengan dosa, maksiat. Ya, di sana tempat tidurnya syaitan. Ya, na'udzubillah. Maka semoga Allah membersihkan hati kita semua, dan semoga Allah berikan pertolongan kepada kita untuk ya mendirikan salat dengan khusyuk. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Naam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan pertanyaan selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dari Hamba Allah Jakarta. Hamba Allah. Ya, silakan Ibu, pertanyaannya Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz. Wafikum barak. Naam. Ahwan Ustaz mau tanya, apakah Al-Quran itu boleh dilombakan Ustaz? Membaca Al-Quran maksudnya boleh dilombakan. Cukup Ibu pertanyaannya? Ya. Satu lagi, jadi sebelum saya ngaji sunnah, saya punya Al-Quran mushaf yang bukan Utsmani. Sekarang saya udah ngaji, saya ada Utsmani. Jadi Al-Quran yang bukan Utsmani yang dari Depak itu diapakan ya Ustadz ya? Itu aja Ustadz Ahwan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, fadhil Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Ibu ya hamba Allah di Jakarta. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah Al-Quran boleh dilombakan ke begitu? Ya, dalam hal ini ditinjau dari dua sisi. Jika maksud perlombaan tersebut adalah sebagai motivasi, ya, sebagai motivasi bagi mereka yang ikut untuk giat baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran, itu tujuannya sebagai motivasi saja, bukan tujuan utamanya mencari dia menjadi dapat dia mungkin menjadi pemenang dalam hal itu. Nah, jika seandainya tujuannya hanya sebatas hal itu, tidak ada masalah. Terutama di kalangan anak-anak kita yang untuk menanamkan cinta pada Al-Quran, memotivasi mereka untuk menghafal Al-Quran, ada hadiah yang disiapkan ya oleh mungkin departemen tertentu atau mungkin sekolahnya atau madrasah dan seterusnya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menghafal, membaca dengan baik. Jika tujuannya sebagai motivasi, tidak ada masalah. Ya. Dengan terus kita menggembleng mereka, mendidik mereka untuk terus mengarahkan pada pemahaman yang benar, bahwa tujuan utama membaca Al-Quran itu ditadabbur, ya dihayati, bukan perlombaan tersebut. Tapi kalau tujuannya ya penting dia menang dalam perlombaan tersebut, ya yang hanya diperlombakan hanya ya seninya saja, itu tujuannya, ya maka ini jelas tentu ya keliru dalam hal ini, ya karena Al-Quran diturunkan bukan untuk hal seperti itu. Apalagi kalau Al-Quran digunakan untuk mendapatkan ya keuntungan duniawi, diperjualbelikan, ya diperjualbelikan, ya maka ini jelas tidak dibenarkan. Maksud diperjualbelikan, dia baca Al-Quran kemudian ya hanya ingin mendapatkan urusan dunia saja, ya hanya segera mendapatkan hadiahnya saja. Nah, jika kalau hal ini yang dilakukan, tentu ini hal yang keliru, tentunya tidak benar. Adapun yang tadi mushaf yang sebelumnya dipakai ibu kan mushaf Utsmani dan sekarang pakai mushaf Utsmani, ya tidak ada masalah. Artinya ya
itu benar, maka jika tidak dipakai bisa mungkin dihadiahkan pada orang lain. Ya, jika tidak disimpan saja. Kecuali mungkin udah sobek dan yang dikhawatirkan akan ya terpisah-pisah, maka tidak ada masalah, mungkin dibakar. Tapi jika masih bisa dimanfaatkan, jika tidak disimpan saja atau dihadiahkan kepada yang lain, tentu lebih baik. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan sudah ada penelpon kembali yang terhubung, kita sapa terlebih dahulu Ustaz. Nah, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Rizky, Jawa Timur. Ya, Pak Rizky Jawa Timur. Silakan Bapak. Mau tanya Pak Ustadz, ini mau tanya juga masalah doa. Doa untuk, kan kita di rumah itu ngerawat orang sepuh, orang tua ya. Tapi sukanya ya gitu, ngamuk-ngamuk, terus gerusak-gerusak, terus ya berantakin perabotan segala macam. Ya mungkin udah pikun atau apa. Tapi ya itu kira-kira doanya apa ya Ustaz? Biar yang buat yang muda juga biar kuat sama ngerawatnya atau karena juga ngarahin buat ketaatan misalnya ke sholat atau ke 5 waktu. Kan kebetulan ruangnya orang tuanya juga nggak bisa ngaji, mungkin dulu belum belajar. Gitu. Kira-kira cukup Bapak pertanyaannya Bapak? Ya cukup. Ya, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Pak Rizky, barakallahu fiik di Jawa Timur. Jadi, apakah ada doa khusus untuk merawat orang tua yang mungkin udah tadi beliau sampaikan mungkin udah umur pikun begitu ya? Atau mungkin yang dia tidak bisa membaca Al-Qur'an, yang ya pertama Pak Rizky, barakallahu fiik, saya berdoa semoga Allah ya menyembuhkan orang tua Bapak, atau mungkin orang tua ya saudara-saudara kita yang lain yang mungkin dalam kondisi mungkin sakit, atau kaum muslimin yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga berdoa semoga Bapak menjadi mungkin anak yang sabar ya. Dia sabar, Bapak menjadi yang sabar insyaallah dalam menghadapi kondisi orang tua seperti itu. Ini mungkin ya Allah ingin menambah pahala dan mengangkat derajat Bapak, sehingga dalam kondisi seperti itu tetap ya birrul walidain, berbakti. Inilah mungkin ya kesempatan yang baik dalam kondisi seperti itu. Dengan segala kesabaran yang Bapak miliki, saya yakin insyaallah Bapak memiliki hal itu. Begitu juga keluarga atau mungkin anak atau cucu dari orang tua tadi, ya untuk bersabar dalam menghadapi kondisi orang tua seperti itu. Anggaplah ya, kita bayangkan bagaimana kita dahulu mungkin di waktu kecil, begitu orang tua bagaimana ya sulitnya, bagaimana yang mereka berat ya mengontrol anaknya yang mereka belum balik, sehingga belum bisa membedakan mana yang mungkin baik atau yang tidak baik. Nah, kondisi seperti sekarang ini mengingatkan kita bagaimana dahulu orang tua bersusah payah dan sulit ya mendidik kita juga di waktu kecil. Maka kesempatan untuk membalas kebaikan yang pernah mereka berikan. Sembari terus berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan ya penyakit dari orang tua tersebut, kemudian memberikan yang terbaik. Ya, jika seandainya telah pikun, ya maka tentu tidak ya telah terangkat darinya kewajiban karena dia tidak memahami lagi. Ya. Tidak memahami lagi. Sementara ibadah tersebut landasannya lah pemahaman akal yang masih sehat. Nah, maka dalam kondisi seperti itu terus berdoa. Jika dia masih bisa mampu memahami sedikit banyaknya bacaan-bacaan, maka terus ditalkinkan, dibacakan. Ya, kemudian tidak ada masalah, ya mungkin Bapak meruqyah, membaca ayat-ayat, kemudian ya mengusap tempat-tempat yang sakit dari tubuhnya dan membacakan ayat Al-Qur'an dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakitnya. Ya, seperti itu. Itu yang harus atau itu yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti tadi. Jadi memang intinya ekstra sabar. Ya, Bapak Rizky dan keluarga membutuhkan ekstra sabar dalam menghadapi kondisi orang tua seperti itu. Demikian, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang selalu birrul walidain dalam setiap kondisi dan keadaan. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami dan kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Ya, nah. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dengan Bapak siapa di mana? Hamba Allah di Banyuwangi, Ustaz. Ya, Nah. silakan Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama tentang sudah sholat, itu sebagian besar di kalangan kita adalah membaca Astagfirullahaladzim. Padahal di hadis-hadis itu hanya Astagfirullah. Nah, asal muasal tambahan aladim itu apakah memang ada riwayat hadis yang lemah atau dhaif atau memang karangan ulama belakangan, Pak Ustadz? Ini yang pertama. Yang kedua tentang pemahaman ijtihad para ulama, Pak Ustadz. Di masa pandemi seperti ini kan kalau kita berbicara hadis yang sahih adalah kita dianjurkan untuk sholat berjamaah, kemudian kalau mengkhawatirkan berjamaah di rumah dan tidak ke masjid. Tetapi dengan adanya ijtihad para ulama diperbolehkan untuk sholat jamaah di masjid dengan shaf yang renggang. Nah, sedangkan shaf yang renggang itu menyelisihi sunnah dari Rasul. Nah, ini bagaimana pemahaman tentang ijtihadnya para ulama seperti itu, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah. Ya, terima kasih kepada Pak hamba Allah di Banyuwangi, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tentang bacaan yang dibaca setelah salat, yaitu istighfar. Bagaimana sigatnya? Astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim. Ya. Astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim. Nah, bagaimana tambahan kalimat al-azim? Ya, terus terang yang selama ini juga yang saya amalkan dan yang juga saya baca dalam hadis sahih Muslim dan yang lainnya, ya astaghfirullah, istaghfara, ya astaghfirullah. Nah, tambah kalimat azim, astaghfirullahalazim. Apakah ada tambahannya? Maka dalam hal ini saya perlu meng-cross check lagi. Sekarang belum bisa saya menjawab, wallahu alam, tapi saya ingin meng-cross check lagi apakah ada tambahan al-azim tadi. Ini jawaban tentang yang pertama. Tentang yang kedua, perbedaan ijtihad para ulama dalam kondisi pandemi sekarang ini. Ya, semua sepakat. Yang ideal, yang sempurna itu ya bahwa salat dengan shaf yang rapat. Lurus, rapat. Itu yang dalam hadis min tamamis shalah min iqamatis shalah. Dan tidak diragukan bahwa salat jamaah adalah yang wajib bagi kaum lelaki, wajib ya ke masjid. Ini dalam kondisi seorang dalam kondisi normal, dia tidak sakit, tidak ada wabah yang sedang terjadi, tidak ada hal-hal yang lain yang mengkhawatirkan, maka wajib. Ini tidak ada perbedaan, bukan ini pembahasan. Begitu juga bukan pembahasan para ulama dalam hal ini, perbedaan itu dalam kondisi, dalam keadaan normal tentang shaf yang rapat. Ini jelas semua sepakat. Nah, permasalahan dalam kondisi sekarang ini, pandemi belum berakhir. Wallahu alam sampai kapan. Kita memohon kepada Allah semoga Allah segera mengangkat pandemi ini, sehingga kembali pada normal. Ya. Taib, dalam kondisi seperti ini dan secara protokol kesehatan menyebutkan bahwa di antara protokol untuk mengantisipasi usaha atau langkah-langkah preventif untuk membentengi diri dari terinfeksi atau menginfeksikan atau menularkan pada yang lain adalah menjaga jarak, social distancing, menjaga jarak. Nah, dan kerumunan baik itu mungkin dalam sholat atau tempat kegiatan-kegiatan yang berkumpulnya masyarakat atau orang banyak, ini jelas sangat memungkinkan terjadinya penularan tadi. Maka dalam hal ini para ulama dalam pelaksanaan sholat berjamaah memberikan pendapat dan berijtihad bahwa tidak ada masalah karena kondisi ada sebab. Maka dalam kondisi seperti ini, tatkala ada fatwa tersebut, tidak boleh dikatakan ini menyelisih sunnah. Kenapa demikian? Karena para ulama sepakat apakah
mewajibkan atau merapatkan saf itu adalah syarat sahnya solat, perlu dipahami terlebih dahulu. Apakah syarat sahnya solat atau tidak? Mereka bukan syarat sahnya solat, tapi kesempurnaan. Maka dalam hadis, ya, fa inna iqamatus shuf min tamamis shalah. Ya, menyempurnakan kesempurnaan solat. Berarti kalau dia solat tanpa merapatkan, artinya alias renggang, sah solatnya? Ya sah solatnya, tapi kurang sempurna. Nah, ini dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal. Sehingga makruh bagi seseorang untuk melakukan solat dengan kondisi rendang tatkala dalam keadaan normal. Nah, kemakruhan tersebut bila dalam kondisi ada sebab pandemi, wabah, dan yang itu penyakit menular, dan seorang harus solat, maka kemakruhan tersebut terangkat hukumnya sehingga menjadi hal yang mubah, maka boleh. Berarti dalam kondisi seperti bukan menyalahi sunnah, karena itu kondisi yang kondisional. Nah, maka dalam hal ini ulama yang memfatwakan, yang mengatakan hal itu, mereka telah mengkaji prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dasar ilmu tadi sehingga memberikan fatwa. Begitu. Jadi bukan mengikuti hawa nafsu. Bukan sekedar mereka itu hanya mengeluarkan fatwa begitu tidak, tapi mereka melakukan riset, penelitian, dan juga menilai, menimbang semua sisi efek negatif dan positifnya. Maka itulah yang terjadi. Maka dengan kondisi sekarang ini, solat dalam keadaan renggang itu tidak ada masalah. Ya, dan bahkan kita memperhatikan ulama yang banyak di Saudi Arabia memperhatikan bagaimana mereka solat di Masjid Nabawi dan juga di Makkah. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini dan kondisi sekarang ini. Begitu normal, kita kembali seperti biasa dan merapatkan saf. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah Bapak yang bertanya, semoga dapat dipahami. Kembali kita sapa penelpon yang sudah terhubung Ustaz. Nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Sumatera Barat. Nah, Ya, silakan. Barakallahu fiik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Ustaz. Untuk wanita yang sholat di rumah, apakah bisa melaksanakan sholat syuruk? Itu yang pertama, Ustaz. Ya. Ya. Baik. Silakan Ibu. Ya, yang kedua, Ustaz. Ya. Nah. Setelah zikir pagi, bolehkah kita lanjutkan dengan membaca surat Ikhlas 10 kali itu langsung gitu? Surat Ikhlas 10 kali. 10 kali, ya. Setelah kita baca zikir pagi. Ya. 10 kali. Cukup Ibu pertanyaannya Bu? Ya. Cukup jelas Ustaz? Ya. Nah. Makasih Ustaz untuk jawabannya. Ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Sumatera Barat tadi ya. Nah. Ya. Pertanyaan yang pertama, seorang wanita yang sholat yang di rumah ya, wanita yang sholat di rumah, apakah juga bisa mendapatkan keutamaan sholat syuruk? Ya. Pertama tidak diragukan bahwa wanita tentu lebih utama sholat di rumah. Tapi boleh ke masjid. Nah, kalau dia ke masjid, maka tidak ada masalah dalam hal ini, ya, dia akan bisa duduk di masjid sambil menunggu sampai terbit matahari, kemudian dia sholat. Dia mendapatkan keutamaannya. Ya, masuk ke dalam hadis, barang siapa yang sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian menunggu di musallanya atau tempat sholatnya sampai syuruk, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan keutamaan ya, seperti umroh. Nah, taib. Bagaimana dengan wanita yang sholat di rumah? Sementara dalam hadis tadi ya paketnya itu adalah sholat berjamaah masjid, kemudian setelah itu duduk di musalla, itu sambil berzikir, kemudian setelah itu sampai syuruk. Nah di rumah bagaimana? Apakah bisa mendapatkan keutamaan seperti itu? Ya, rahmat Allah, ya karunia dan rahmat Allah sangat luas. Karena kondisi wanita yang memang tidak diwajibkan sholat di masjid,
Sementara dalam ibadah-ibadah yang itu merupakan keutamaan dalam hal sama hukum seorang wanita dan juga dengan laki-laki. Oleh karena itu, ya, saya pernah membaca pertanyaan yang sama diutarakan kepada seorang seperti Syekh bin Bas dan yang lainnya. Kesimpulan dari jawabannya, jika niatnya ingin mendapatkan keutamaan tersebut, mudah-mudahan Allah juga tidak akan menyia-nyiakan apa yang dia niatkan. Jadi kalau seandainya dia pun sholat di rumah, kemudian sambil duduk di musola tempat sholat di rumahnya, musola al-buyut istilahnya, tempat sholat di rumah tersebut, sambil berzikir, kemudian begitu syuruk, dia sholat 2 rakaat, mudah-mudahan apa yang dia niatkan mendapatkan keutamaan sholat syuruk tadi, dia dapatkan. Begitu, kurang lebih kesimpulan dari jawaban Syekh tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan untuk kesimpulan itu juga, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh seorang wanita tersebut, mudah-mudahan mendapatkan keutamaan dari hadis tentang sholat syuruk tersebut. Wallahu a'lam. Yang kedua, zikir waktu pagi. Selesai kita zikir waktu pagi, kemudian baca surat, setelah itu membaca surat Ikhlas 10 kali. Wallahu a'lam, saya tidak mendapatkan dari zikir di pagi hari yang dicontohkan Nabi SAW itu membaca surat Ikhlas 10 kali. Yang ada itu adalah membaca ayat kursi, kemudian membaca surat Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu bil falaq 3 kali, Qul a'udzu bin nas 3 kali. Kemudian baca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Begitu. Adapun mengkhususkan membaca surat Ikhlas 10 kali setelah zikir pagi tadi, tidak ada tuntunannya. Maka dalam hal ini, ibu yang bertanya hamba Allah, sebaiknya tidak dilakukan. Cukuplah membaca apa yang telah diajarkan Nabi SAW dari zikir-zikir pagi tersebut. Kemudian setelah itu, jika ibu ingin memperbanyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, bahkan sampai 100 kali, maka tidak ada masalah. Karena juga dalam hadis sebutkan keutamaan orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Bahwa siapa yang membaca 100 kali, maka dia adalah orang yang paling utama pada tersebut yang melakukan amalan. Tidak ada yang menyaingi dia dalam hal itu, menyamai dalam keutamaan, kecuali orang yang melakukan amalan yang sama dan lebih banyak dari yang dia lakukan. Maka perbanyaklah mengucapkan hal itu. Kemudian mengucapkan zikir yang lain seperti subhanallah wa bihamdi subhanallah azim, kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, 4 kalimat yang kata Nabi SAW adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat disebutkan 4 kalimat yang paling utama setelah Al-Qur'an, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya Ustaz. Demikianlah ibu yang bertanya, semoga dapat difahami dan kita bacakan pertanyaan yang sudah ada Ustaz. Ya, nah. Dari Ibu Anik Mulyani Ustaz di Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya akhwat janda kerja penjahit. Minta sarannya Ustaz, saya punya uang 5 juta. Ada niat untuk umroh. Dan beliau juga punya anak Ustaz yang sekolah di pesantren, pondok pesantren. Nah. Pertanyaan ibu ini adalah mau melanjutkan niat untuk umroh atau membiayai anaknya yang sekolah Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu Anik yang bertanya di Jawa Timur. Jadi ada 2 masalah. Dia punya duit 5 juta. Sementara dia niatkan untuk umroh dan juga punya anak yang sekolah di pondok. Nah, uang ini digunakan untuk dia tabungkan untuk umroh atau menyekolahkan anak. Pertama, sebagaimana yang telah dijelaskan hukum tentang haji atau umroh itu bagi orang-orang yang mampu. Haji yaitu merupakan rukun dari rukun Islam, itu hanya wajib bagi yang mampu. Nah, wajib 1 kali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Tentang masalah umroh apa juga wajib, ada khilaf para ulama, tapi yang jelas orang yang tidak mampu tidak wajib. Orang yang tidak mampu tidak wajib. Sementara mendidik anak agar dia paham terhadap agamanya, akidahnya, sehingga menjadi anak yang soleh adalah kewajiban. Tentu kewajiban orang tua, yaitu laki-laki, suami. Dan jika seandainya suami mungkin sudah
meninggal, ya tidak ada lagi, ya ayahnya tidak ada, orang yang bapaknya tidak ada, maka apa yang ada, ya keuangan yang ada di tangan ibu, ya apalagi kebutuhan anak untuk pondok, maka ini yang lebih utama. Pergunakan hal itu untuk kebutuhan ya anak untuk belajar, sehingga diharapkan dengan belajar tidak ada hal yang ya menghalang dia untuk meneruskan pendidikannya, sehingga menjadi anak yang soleh insyaallah, hafal Al-Quran dan hafal hadis atau memahami agama dengan benar. Makinlah kewajiban yang demikian insyaallah begitu menjadi anak yang soleh, ibu akan mendapatkan pahala dari usaha yang ibu berikan atau yang lakukan untuk mendidik anak tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami. Kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah ada Ustaz. Nah. Oh, sudah ada penelpon yang tergabung Ustaz, kita Ya, sapa silakan. terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh, waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Saya Ibu Rosmi dari Bengkalis Riau. Mohon maaf ibu siapa ibu? Ibu Rosmi dari Bengkalis Riau. Oh iya, ya silakan ibu. Nah ya, yang ingin saya tanyakan, suami saya udah 15 tahun meninggal. Karena dia masih mempunyai pensiunan, jadi setiap tahun saya ikut masukkan atas nama suami saya kurban gitu. Apakah kepada beliau atau tidak gitu. Nah, karena saya was-was, karena kan ada hadis Nabi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafi'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Jadi seandainya tidak sampai, kan tidak saya buat lagi gitu. Jadi uang pensiunnya tersebut ibu tabungkan untuk apa tadi, untuk kurban. atau kurban setiap tahunnya. Ya, nah. Iya. Nah. Kan Bapak kan masih punya pensiun. Iya. Dan malah kalau ada yang pembangunan masjid, saya infakkan atas nama suami saya gitu, sampai atau enggak kepada suami saya gitu. Iya. Pahalanya gitu. Ya. Cukup ibu pertanyaannya ibu? Ya. Cukup pertanyaannya? Cukup pertanyaannya Ya, ya. terima kasih ibu. Ya. Terima kasih kepada Ibu Rafli ya di Bengkalis. Barakallahu fiik. Semoga Allah senantiasa memberkahi ibu dan ya juga merahmati suami ibu yang telah meninggal, dan juga semua kaum muslimin yang telah ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pertanyaannya, ya apakah uang pensiun dari seorang yang telah meninggal, yaitu suami atau mungkin yang lainnya, ditabungkan ya, kemudian diniatkan untuk kurban. Jadi berkurban untuk setiap tahunnya untuk suami yang telah meninggal tersebut. Apakah hal yang seperti ini ada tuntunannya dan apakah sampai pahalanya? Nah, permasalahan tentang ya bolehkah seorang yang masih hidup untuk berkurban dan meniatkan kurban tersebut bagi yang telah meninggal, baik itu mungkin orang tuanya atau mungkin suaminya atau mungkin saudaranya, ya diniatkan kurban tersebut untuk mereka. Ya, dalam hal ini memang ada ya sedikit perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Dan juga ada dalam sebagian riwayat ya tentang masalah hal itu. Tapi ini juga riwayat tersebut tidak lepas dari juga kritikan para ulama. Nah, ini kembali juga kepada hukum apakah boleh seorang ya menghadiahkan pahala dari amalan tersebut kepada yang lain. Kalau permasalahan sedekah tidak diragukan. Ya, dia bersedekah niatnya untuk yang telah meninggal. Uang dia tersebut disedekahkan ya untuk meninggal, atau dia wakafkan pahalanya untuk yang meninggal. Tidak ada masalah dalam hal ini, ya. Sampai insyaallah. Nah, dalam masalah kurban, apakah dia diperbolehkan seorang atau dia orang tua yang meninggal atau suami meninggal, dia berkurban niatnya untuk kurban yang telah meninggal. Nah, kendati khilaf para ulama, ada perbedaan kalau para ulama, tapi yang lebih utama dalam hal ini, adalah orang yang hidup, keluarga yang hidup, berkurban, ya, berkurban untuk dirinya, ya, dan juga meniatkan bahwa semoga atau meniatkan bahwa
pahala tersebut juga bisa Allah ya sampaikan kepada yang telah meninggal. Itu lebih utama, sehingga yang hidup mendapatkan keutamaan dan juga pahala bisa tersampaikan pada yang meninggal. Seperti itu. Nah, ini lebih utama. Tapi seandainya itu tidak lakukan dan ibu bersedekah atau mewakafkan dari harta yang ada yang milik suami tadi, pensiun tadi, ya, maka tentu lebih utama. Dan juga apa yang menjadi pensiun tersebut sesungguhnya warisan dari suami tadi yang menjadi hak ahli waris tadi, ibu. Maka jika seandainya hal itu sebagian ibu sedekahkan dan sebagian lain memperolehkan untuk kebutuhan ibu dan juga untuk beramal soleh atau mungkin kurban untuk ibu juga, tidak ada masalah dalam hal ini. Jadi dalam hal ini lebih utama ibu mensedekahkan atau mungkin mewakafkan atau mungkin berikan bantuan kepada mungkin pembangunan masjid dan yang lainnya, dan ibu niatkan pahalanya untuk suami yang telah meninggal. Nah, ya terlepas dari keluar dari perbedaan para ulama tentang masalah berkorban untuk orang yang telah meninggal tadi, atas nama orang meninggal tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikianlah ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan tampaknya tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz pada kesempatan kali ini karena waktu yang membatasi kita. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu dan waktunya Ustaz. Dan kami informasikan kepada para pemirsa Fatwa TV, Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV pada setiap hari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat menghubungi atau mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com. Dan semoga apa yang Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kesempatan kita pada kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah